Masih di IMOS 2024 dan sekarang saya lagi ada di booth-nya TVS. Jadi TVS ini salah satu brand yang konsisten menghadirkan motor-motor tipe sport belakangan ini. Jadi kalau di brand-brand Jepang lain mungkin motor sport tuh kayak udah dilupain lah. Gak ada pembaruan. Nah TVS, mereka baru aja launching Ronin, lalu ada Ronin Nimbus yang dengan perbedaan warna yang lebih premium. Nah sekarang di IMOS, mereka menghadirkan motor sport lagi, memang belum dijual tapi baru kenalan. Motor ini udah pasti dijual tahun depan. Dan motor ini sangat menarik, yaitu TVS Apache RTR 310. Ini keren banget, yuk. Sekarang kita akan kupas 5 fakta dari TVS Apache RTR 310. Fakta yang pertama, ini adalah TVS yang terbaru karena sebelum-sebelumnya itu udah ada TVS Apache 160, Apache 180, Apache 200, Apache 310 yang RR yang full fairing. Yang terbaru adalah TVS Apache RTR 310. Motor ini didesain sangat agresif. Kalian bisa lihat lampu depannya itu dibuat rendah dan juga lebar. Bentuk lampunya pun dibuat menipit. Ini menggambarkan ala-ala KTM Super Duke ya, yang lampunya memang posisinya tuh rendah banget. Kemudian suspensi depan sudah upside down dengan spakbor depan juga ini pendek ya. Dibuat mirip-mirip ala-ala Moge atau Super Sport. Ini bagian depan tuh agak pendek dan bagian belakang juga nggak terlalu gondrong ke bawah. Nah di atasnya ini speedometer dibuat menonjol. Jadi karena posisi lampu depannya itu terlalu dibuat ke bawah, maka speedometer terlihat menonjol banget. Dan ini dibuat rapi, jadi kabelnya nggak berantakan karena ada cover-covernya. Nah biasa sih ini bakal jadi tempat dudukan plat nomor nih kalau di Indonesia. Cuman kalau di luar, ini bisa jadi tempat buat aksesoris tambahan kayak di windshield gitu ya, supaya nggak terlalu terekspos speedometer dari arah depan. Lalu bagian tangki, kalian bisa lihat tangkinya ini agresif banget. Dan ini pakai cover ya, jadi tangki dalamnya itu besi, cuman di bagian luarnya cover plastik. Dan hal ini udah dilakukan banyak brand supaya bisa ngebentuk tangkinya itu lebih muskular, lebih berotot. Dan cover tangki ini nyambung dengan strut, bahkan sampai ke cover radiator. Jadi kesannya itu padat banget di bagian area mesin ini. Di bawahnya juga ada air scoop-nya, jadi nggak kopong-kopong banget. Makanya area mesin, walaupun cuma satu silinder, tapi padat. Apalagi ada rangka tralisnya nih terekspos banget, jadi keren. Dan diameter juga cukup gede, bahkan dituliskan hyper spec karena memang secara nggak langsung spek motor ini gila banget. Nanti kita bahas di bagian fitur. Nah di bagian belakang ini dia punya jok terpisah, jadi secara basis memang sama dengan Apache RR 310. Bagian belakangnya pakai jok split, body terpisah, dan ini ada semacam sandaran tulang punggungnya. Di belakang pakai BH model tanduk dan spakbor belakang model mudguard. Suspensi belakangnya pakai monoshock. Ya di sini cukup terekspos, cukup terlihat karena warnanya merah dan diameter kulitnya juga gede banget, jadi cukup mencolok. Karena kalau dari motor nih warnanya kan abu-abu, kuning, ada putihnya, ada hitam, dan dia merah sendiri, jadi cukup mencolok teman-teman. Nah, knalpotnya dia juga cukup gede ukurannya, jadi nggak yang kesannya kopong banget, jadi masih terlihat padat di area belakangnya. Menurut saya ini desainnya memang oke banget, karena kalau dari TVS sendiri dia menyebutkan desain motor ini diciptakan atau ditujukan untuk anak-anak muda yang agresif, energik, dan juga aktif. Gitu teman. Fakta yang ketiga, motor ini punya fitur yang sangat banyak banget buat ukuran motor di bawah 500 cc. Karena mesinnya kan cuma 310 cc ya. Fiturnya ada apa aja? Nih, yang pertama suspensi depan sudah pakai upside down. Lalu dia ada settingan elektronik ya yang disebut dengan Restune Linear Stability Control. Yang ini mencakup dengan ABS saluran ganda, yaitu ABS dual channel, ada cruise control, ada linear traction control, dan anti wheelie. Dan ini jadi motor pertama yang punya cruise control di segmennya. Lalu ada 5 mode berkendara, yaitu ada urban, ada rain, ada sport,
ada track, dan ada mode supermoto. Jadi kalau kalian mau ugal-ugalan pengen ngepot-ngepot, bisa pakai mode supermoto. Nah, panel meternya juga sudah canggih banget. Ini TFT horizontal dengan lebar 5 inci dan pengaturan traction control, kontrol jelajah, bahkan quick shifter, termasuk pengaturan temperatur jok. Jadi joknya nih bisa ada semacam warmer. Lalu ada TPMS, lalu bisa juga mengatur kecerahan lampu depan dan juga kontrol DRL atau daytime running light dari speedometer. Dan yang nggak ketinggalan adalah koneksi Bluetooth Smart Connect. Jadi ini memang motor fiturnya bejibun banget. Ya memang sangat menarik ya kalau masuk, kalau nanti akhirnya resmi dijual di Indonesia. Part yang keempat, dia pakai mesin sama dengan BMW 310 series. Jadi ada di GS 310, lalu ada di G310R. Ini mesinnya sama karena memang dikembangkan bersama-sama antara BMW Motorrad dengan TVS Motor Company. Nah, mesinnya ini 312,2 cc dengan DOHC 4 katup, pendingin cairan, radiatornya gede banget di bagian depan sini, dan posisi mesinnya itu agak mundur ke belakang nih. Kalau kalian lihat bloknya itu tegak, tapi dia agak miring ke belakang. Yang mana kalau biasanya motor sport untuk knalpotnya itu leher knalpot di bagian depan mesin, sementara di bagian belakang mesin itu adalah intake atau saluran masuk bahan bakar. Sementara kalau di mesin ini justru dibalik, intake-nya ada di depan, sementara untuk lubang knalpot itu justru ada di bagian belakang. Maka nggak ada ceritanya leher knalpot melingkar dari depan sampai ke bawah mesin, karena dia langsung arah belakang. Dan ini lebih clean, lebih praktis, dan pastinya pembuangannya akan lebih plong. Pistonnya juga pakai forged aluminium yang sangat ringan, lebih ringan 5% ketimbang piston biasa, dengan tenaga maksimal 35,6 PS di 9.700 RPM. Lalu torsinya di 28,7 Nm pada putaran mesin 6.650 RPM. Dan yang cukup menggoda dari mesin ini adalah akselerasinya. Dia klaim dari 0 sampai 60 km per jam hanya butuh waktu 2,81 detik aja. Jadi nggak sampai 3 detik motor ini bisa melesat 0 sampai 60 km per jam. Nah, transmisi pastinya 6 speed manual dengan bidirectional quick shifter terbaru. Jadi ada quick shifternya nih. Kalau bidirectional berarti dua arah. Mungkin maksudnya quick shifter up and down. Mungkin hanya penamaan di TVS-nya ini agak berbeda. Dan quick shifternya ini bisa dipakai di rentang RPM 2500 RPM sampai dengan red line. Jadi rentang RPM itu panjang banget. Quick shifter bisa kalian pakai. Fakta yang kelima, ini motor belum dijual di Indonesia. Jadi saat ini TVS hanya menampilkan atau memajang motor ini di pameran IMOS 2024. Tapi menurut pihak TVS, ini dirilis tahun depan. Nah, harganya berapa? Kalau di India, motor ini punya dua opsi warna yang dijual 27 sampai 48 juta ya, kalau dirupiahin. Sementara di Indonesia, logikanya dia akan kena pajak PPNBM sebesar 60% untuk motor di atas 250 cc sampai 500 cc. Jadi harganya mungkin lebih dari harga India, berarti di atas 50 jutaan ya. Cuman pihak TVS sendiri lagi menggodok, mengusahakan semoga harganya bisa lebih bersahabat nih. Mungkin bocorannya sih di bawah 50 juta atau sama harga di India. Wah, kalau beneran itu bakalan menarik banget. Motor 310 cc, naked bike, tampilannya keren dengan banjir fitur seperti ini, harga di bawah 50 juta. Wah, itu bakalan kacang goreng sih. Itu dia teman-teman 5 fakta dari TVS Apache RTR 310 ya. Semoga bisa menggambarkan atau memberikan bayangan untuk kalian motor apa yang akan di launching TVS Indonesia untuk tahun depan. Ya salah satunya adalah ini, dan semoga aja ya harganya memang benar-benar di bawah 50 juta atau sama kayak di harga India lah, 47 sampai 48 juta. Itu menarik banget. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Motovun Indonesia. Jangan lupa main-main ke akun TikTok kita di Motovun Indonesia dan website kita autofun.co.id. Sampai ketemu di video selanjutnya.